Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain, kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab al-Syekh al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 110. 110. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baris ke-12 dari bawah, dari atas, pas arenia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zuhdu, adapun zuhud, fid dunya, di dalam dunia. Zuhud itu adalah mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat. Itu namanya zuhud. Zuhud kalau kita ngajinya di pesantren, itu kiai saya menerjemahkan geting dunia. Geting dunia itu artinya benci dunia. Jadi zuhud itu benci dunia kalau diterjemahkan di kiai-kiai pesantren. Adapun zuhud mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat, fid dunya, di dalam dunia, fa innahu, maka zuhud itu adalah min afdalil munjiyati, paling utama-utamanya hal-hal yang menyelamatkan. Jadi orang itu akan selamat di dunia dan akhirat jika punya sifat zuhud. Dan zuhud adalah amalan yang paling utama untuk menyelamatkan manusia di dunia maupun di akhirat. Wa ajallul qurbati, paling agungnya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang sekarang kalau bicara, emang ada orang yang benci dunia, emang ada orang yang gak pengen dunia. Nah, itu sering kita berpikiran begitu. Jawabannya adalah ada, dan itu adalah ajaran agama kita. Jadi itu adalah ajaran agama kita, sifat zuhud, yaitu mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat. Mengenai kita belum zuhud, urusan lain, tapi ada ajaran agama kita, yaitu sifat zuhud. Hadirin sekalian, kita bahas dulu tentang emang ada orang yang benci dunia. Imam Ghazali mengumpamakan, Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengumpamakan dunia itu seperti makanan yang enak-enak.
tapi pembuatannya dikasih ludah, dikasih ingus, dikasih hal-hal yang menjijikan, tapi terlihatnya enak banget. Dan dia nggak, orang yang makan nggak ngelihat prosesnya, dia makan dengan lahap, makan dengan lahap. Orang yang tahu prosesnya, dia nggak akan ngambil kecuali sedikit. Nah itulah orang yang zuhud, mengumpulkan dunia itu seperti itu. Dan yang haram adalah makanan-makanan enak yang sudah dikasih racun yang mematikan. Jadi yang haram lebih jauh lagi. Jadi zuhud adalah lanjutan dari sifat waro. Waro itu kehati-hatian dalam yang haram, dalam yang syubhat. Zuhud itu udah nggak pengen dunia. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi dia memandang dunia itu seperti makanan yang enak, tapi dia tahu udah ada ingusnya, udah ada ludahnya sama orang yang buat, kemudian disuguhkan ke kita. Nah tentu orang yang tahu buatnya nggak kepengen. Kalaupun dia makan seperlunya. Nah itu kurang lebih zuhud itu seperti itu. Adapun yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lebih jauh lagi, karena makanan itu sudah diberi racun yang sangat mematikan, sehingga dia jauh dari yang haram. Orang yang zuhud itu emang udah nggak kepengen dunia. Dia ibadah terasa nikmat, baca Quran terasa nikmat, kemudian taat-taat kepada Allah terasa nikmat. Seperti kita nikmatnya main game. Kita main game kan nikmat. Nah orang yang ibadah kepada Allah udah meninggalkan dunia, nikmatnya udah di dalam ibadah. Nah mengenai kita belum zuhud, saya pun belum zuhud, kita semua banyak yang belum zuhud, urusan lain. Tetapi kita mencoba untuk zuhud. Artinya orang yang mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat. Nabi itu zuhud, Nabi itu kaya, luar biasa, duitnya banyak, tapi semuanya buat dakwah. Dia tidur di atas pelepah kurma. Abu Bakar Siddiq kaya, luar biasa, tapi dibagikan uangnya untuk perjuangan dakwah Rasul dan seterusnya. Hidupnya serba pas-pasan, karena emang nikmatnya udah bukan seperti yang kita nikmati. Dia nikmatnya di dalam ibadah, di dalam taat, di dalam membantu Rasul, di dalam perjuangan agama, dia terasa nikmat. Nah itu kurang lebih zuhud itu seperti itu. Kita bahas. Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, muzahhidan, memerintahkan zuhud li ibadihi, kepada hamba-hambanya, fid dunya, di dalam dunia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, telah menjadikan, ma 'alal ardi, apa-apa yang di atas bumi, zinatan, sebagai perhiasan di dunia, linabluwahum, untuk kami menguji mereka, ayyuhum, siapakah mereka, ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Jadi dunia itu hanya perhiasan untuk menguji kita. Tujuannya adalah akhirat, mana yang paling baik amalnya, itulah yang akan mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Wa inna, dan sesungguhnya kami, laja'iluna, sungguh telah menjadikan, ma 'alaiha, apa-apa yang ada di atas bumi ini, so'i, dan juruza, tanah lapang yang akan lenyap. Maksudnya akan berubah menjadi padang mahsyar yang akan berkumpul manusia. Gedung-gedung udah nggak ada lagi, pencakar langit udah nggak ada lagi, perhiasannya sudah nggak ada lagi. Yang ada adalah tanah yang lapang. Nah itu dunia nanti akan seperti itu. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma utitu min syai'in, tidaklah kami berikan kepada kalian, famata'ul hayatid dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu, wa zinatuha, dan perhiasannya, wa ma indallahi khairu wa abqa, apa-apa yang di sisi Allah, yaitu surga dan negeri akhirat, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkan? Jadi dunia itu nilainya kecil menurut Allah,
maka pandanglah kecil. Akhirat itu nilainya besar di sisi Allah, maka pandanglah besar. Tujuan kita bukan dunia, tapi akhirat. Dunia itu mazra'atul akhirah, sebagai sarana untuk menunjang taat pada Allah, yaitu negeri akhirat. Hadirin sekalian, afaman wa adna wa'dan hasanan, apakah orang yang kami janjikan dengan janji yang baik, fahuwa laqihi, lalu dia menemui janji itu, kaman, seperti orang mata'nahu mata'al hayatid dunya, orang yang menikmati kesenangan-kesenangan dunia, summa huwa yaumal qiyamati, kemudian dia di negeri akhirat nanti minal muhdorin, orang yang akan digiring ke dalam neraka. Apakah sama orang yang mendapat janji Allah berupa surga dan orang yang menikmati dunia terutama dari hasil yang haram lalu digiring ke dalam api neraka? Tentu jawabannya tidaklah sama. Orang yang taat pada Allah berbeda dengan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, dunia itu nilainya kecil, beri perhatian kecil. Akhirat itu nilainya besar, beri perhatian besar. Kalau dari sifat warok, kehati-hatian, menjaga dari yang haram, jangan sampai terjebak kepada yang haram, jangan sampai terjebak ke dalam yang syubhat. Kalau level berikutnya adalah zuhud, dia emang nggak kepengen. Jadi pertama warok itu dia hati-hati, dia kepengen dunia, menikmati dunia, lalu dia hati-hati sekuat tenaga, jangan sampai terjebak yang haram, jangan sampai terjebak yang syubhat. Nah, kalau zuhud levelnya lebih tinggi lagi, udah nggak kepengen terhadap dunia. Hadirin sekalian, jadi orang-orang yang zuhud itu nikmatnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita anggap dunia nikmat, buat orang yang zuhud enggak nikmat. Nikmatnya adalah kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kita belum sampai level zuhud ini, kita tetap berusaha. Jadi zuhud itu adalah mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat. Jadi orang yang zuhud ini halal, boleh dimakan, nggak perlu buat akhirat, nggak diambil. Hadirin sekalian, nah itu orang yang zuhud seperti itu. Jadi ini halal, apalagi yang haram lebih jauh lagi. Yang halal saja nggak perlu buat akhirat, dia nggak ambil. Sedekahkan. Jadi ciri orang yang zuhud adalah dermawan. Kalau ada orang yang zuhud tapi pelit, bukan zuhud. Ciri orang yang zuhud itu dunia itu ringan, disedekahin. Buat orang itu enggak berat banget nolong orang dan sebagainya. Jadi kalau ada orang saya zuhud tapi pelit, dunia masih sayang, masih jauh dari sifat zuhud. Jadi sifat zuhud itu cirinya dia akan pemurah, karena enggak menganggap dunia itu hal yang besar. Hadirin sekalian, jadi cirinya adalah dermawan dan pemurah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian lebih memilih kehidupan dunia. Orang yang tidak zuhud milih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Untuk memudahkan sifat zuhud ini, perbedaan dunia dengan akhirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika berjalan dengan para sahabat. Ketika berjalan dengan para sahabat di suatu pasar, ada bangkai kambing yang bau, ada bangkai kambing yang sudah bau. Wahai para sahabat, mau nggak daging kambing ini? Maksudnya daging bangkai kambing yang sudah bau ini. Ya Rasul, mana ada yang mau ya Rasul, sudah bau, sudah busuk. Tidak akan ada yang mau. Kata Rasul, ketahuilah dunia itu lebih hina daripada bangkai daging ini. Bangkai daging ini udah nggak dimiliki, udah nggak dinikmati oleh pemiliknya. Dunia itu lebih
hina lagi daripada bangkai ini di hadapan pemiliknya. Jadi kurang lebih seperti itulah orang yang zuhud adalah orang yang dunia itu biasa aja, ringan, nggak dapat duit biasa, nggak punya rumah biasa. Tapi hadirin sekalian, zuhud itu cirinya bukan miskin. Ada orang yang miskin cinta dunia juga ada. Oh, ada orang yang kaya zuhud juga ada. Jadi cirinya adalah hatinya tidak terpengaruh oleh dunia. Cirinya lagi adalah pemurah, ringan terhadap urusan akhirat. Kalau ini urusan akhirat, dia giat, dia berlomba-lomba, dia semangat untuk menolong. Nah, itulah ciri daripada orang yang zuhud, yaitu orang yang hatinya tidak terpengaruh oleh dunia. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang zuhud dan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.